Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Stoner, kali ini kita akan berkenalan dengan seorang penulis buku berusia 5 tahun. Namanya Jihan Amirah Nabilah Syifa. Jihan berhasil menulis satu buku tunggal berjudul Sahabatku dan satu buku kolaborasi beberapa penulis berjudul Dia. Jihan lahir di Surabaya pada tanggal 12 Juli 2015. Saat ini Jihan tinggal di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Cita-citanya ketika ditanya adalah ingin menjadi dosen, dokter, profesor. Hobinya adalah menyanyi, membaca, menggambar, dan menulis. Sepintas, aktivitas sehari-hari Jihan sama seperti anak-anak pada umumnya, yaitu nonton TV, lihat YouTube, bermain, dan belajar. Makanan kesukaan Jihan adalah burger, kentang, ayam, ikan, jagung, dan sayuran. Minuman kesukaannya adalah susu coklat dan es krim. Tuner, tentu kalian bertanya, dari mana kami memperoleh data-data kesukaan Jihan ini? Ya, benar sekali. Tentunya dari ibunya. Sang ibu sangat teliti mencermati perkembangan Jihan, sampai akhirnya ibu Jihan ini menemukan satu bakat yang paling dominan dari Jihan, yaitu bakat bercerita. Aku bisa menyanyi. Aku bisa menang. Itu karena kau, Bu Guruku. Engkau sabar membimbing. Aku tidak akan lupa jasa-jasamu. Terima kasih, guruku yang tercinta. Jihan senang sekali menceritakan hal-hal yang dilihatnya di TV ke ibunya. Apa yang terjadi di sekolah bersama teman-temannya, apa yang dialami, semuanya diceritakan ke ibunya. Oh Bintang, kau sangat indah sekali. Berkelap-kelip dari kejauhan. Aku melihat warnamu, sungguh indah. Karena melihat Jihan senang bercerita, akhirnya sang ibu pun mendaftarkan Jihan untuk beberapa lomba bercerita tingkat nasional dengan beberapa tema selama kurang lebih 1 tahun antara tahun 2019 sampai 2020. Saat bercerita, Jihan senang menggunakan bahasanya sendiri. Aku kupu-kupu. Sayapmu berwarna-warni. Bisakah kau terbang lebih jauh lagi? Bisakah kau terbang lebih tinggi lagi? Maukah kau bermain denganku? Maukah kau menjadi milikku? Ibunya pun melihat bahwa Jihan menikmati setiap perlombaan yang ada. Dia sangat antusias dan melakukannya secara otodidak dan mandiri. Di sekolah, beberapa kali gurunya memberikan tugas untuk membacakan dan membuat puisi. Ibunya bertanya kepada Jihan, "Apa kamu bisa membuat puisi sendiri?" Dan dia menjawab, "Bisa." Jadilah Jihan berpuisi menggunakan bahasanya sendiri, dan sang ibu merekam atau membuat videonya, dan hasilnya cukup baik dari segi penghayatannya. Oh bunga, kau sangat menarik hati. Maukah kau menjadi milikku? Siapakah yang menciptakanmu? Aku tahu, pasti Allah yang menciptakan. Tuner, kita masuk bagian paling menarik. Bagaimanakah cara sang ibu menemukan bakat Jihan dalam menulis buku? Ternyata Jihan tertarik untuk menulis di saat melihat ibunya menulis buku dan sering membaca buku. Jadi, Jihan berkeinginan membuat buku. Hal itu disampaikan kepada ibunya. Buku pertama Jihan adalah buku gabungan cerpen beberapa penulis yang terhimpun dalam sebuah event kepenulisan secara online. Pada tanggal 12 Desember 2020, sebuah penerbitan bernama Jemestro mengadakan event nulis kolaborasi online. Ibu Jihan mendaftarkan Jihan mengikuti event tersebut, dan hasilnya terbitlah sebuah buku ber-ISBN dengan judul Dia, di mana Jihan termasuk salah satu penulis di antara 10 penulis remaja ataupun dewasa lainnya. Tuner, lagi-lagi kita menemukan betapa hebatnya sang ibu dalam melihat potensi Jihan dan mengarahkan potensi tersebut event-event yang bisa mengembangkan dan mengabadikan karya-karya anaknya. Setelah buku kolaborasi Jihan dengan para penulis yang jauh lebih dewasa darinya terbit, maka sang ibu belum selesai sampai di sana. Ibu Jihan ini lalu menawarkan kepada Jihan, apakah dia mau membuat buku solo yang mana isinya adalah cerita-cerita semasa dia sekolah dan
dan beberapa puisi karya dia. Dan Jihan pun setuju, sehingga ibunya melanjutkan meminta agar Jihan membuat puisi-puisi dan cerita pendek berikutnya. Hingga akhirnya terkumpul 50 puisi dan 7 buah cerita pendek versi anak-anak. Wow, luar biasa bukan? Tuner, tentu kalian penasaran gimana caranya Jihan menulis? Seperti apa sih cara seorang anak berusia 5 tahun menuangkan karya dan idenya ke dalam sebuah benda bernama buku? Bukankah itu hal yang sulit? Bagi Anda itu sulit, tapi itu tidak berlaku bagi Ibu Jihan. Sang ibu mencari cara dan menemukan cara brilian. Berikut adalah cara sang ibu menuangkan ide Jihan untuk menjadi sebuah buku. Sebelum membuat puisi ataupun cerita, Jihan selalu bercerita terlebih dahulu kepada ibunya. Ibunya mengoreksi bahasa Jihan. Pada tahap itulah sang ibu terlibat sebagai pendengar. Jika ada bahasa-bahasa yang sukar dimengerti, ibunya memberikan masukan sehingga bahasanya lebih mudah dipahami. Hanya sebatas itu karena ibunya tidak menambahkan cerita atau ide menurut versi ibunya. Jadi semuanya mengikuti alur dan pikiran dari Jihan. Awalnya sang ibu bingung bagaimana cara menuangkan cerita dan puisi Jihan ke dalam sebuah buku. Sedangkan menulis dan membaca saja dia masih perlu bimbingan. Sang ibu mulai mencari beberapa referensi di internet terkait hal ini. Dan ibu Jihan ini pun akhirnya menemukan sebuah aplikasi yang dapat mengubah suara menjadi teks. Jihan membuat cerita dan puisi dalam bentuk teks menggunakan aplikasi transkripsi teks. Aplikasi yang bisa mengubah suara menjadi teks, kemudian teks tersebut dipindahkan oleh ibunya ke Microsoft Word untuk digabung dan dijadikan sebuah cerita. Ada banyak aplikasi lain yang mirip dengan yang digunakan ibu Jihan di atas, tapi di sini Jihan menggunakan aplikasi tersebut secara sederhana agar Tuner mudah paham. Jihan bercerita di hadapan ibunya dan Jihan bersama ibunya meletakkan handphone berisi aplikasi tersebut di antara mereka atau di depan Jihan. Kata per kata Jihan yang diucapkan akan tertulis menjadi teks pada alur cerita tersebut. Tidak dalam waktu sehari, tapi berhari-hari, tergantung waktu yang nyaman bagi Jihan untuk bercerita. Butuh perjuangan yang super gigih bukan? Ibunya pun mendokumentasikan berupa video dan rekaman suara semua cerita dan puisi Jihan sebelum dimasukkan ke aplikasi transkripsi teks. Dari ide cerita otodidak Jihan, bertemu ide ibunya mentranskripsikan audio menjadi teks, akhirnya menambah lagi satu buku solo karya Jihan dan akhirnya terbit pada tanggal 23 Februari 2021. Buku karya Jihan tersebut berjudul Sahabatku. Judul-judul karya Jihan antara lain, Awal Pertemuan Saat di Sekolah. Kedua, Kejadian Aku Tidak Mau Masuk Sekolah. 3. Bersemangat sekolah karena banyak teman. Keempat, Janji Kami Jadi Sahabat. Kelima, Ribut Kecil. Keenam, Sekolah Saat Corona. Ketujuh, Perpisahan Kami di Sekolah. Tak hanya cerpen, buku berjudul Sahabatku ini pun berisi kumpulan puisi antara lain berjudul Mama, Papa, Adekku, Sekolahku, Guruku, Cita-citaku, dan masih banyak lagi puisi-puisi Jihan dalam buku ini. Tuner, bukankah ini hal yang luar biasa? Sebab banyak ibu yang memiliki cara terbaik pun belum tentu bisa searah dengan para anak, apalagi anak seusia Jihan. Jadi, hal ini benar-benar murni dalam dirinya, berawal dari kesenangan bercerita tentang apa saja yang dilihatnya. Pada bagian terakhir ini, tentu kita perlu mengetahui bagaimana batasan dan seperti apa sikap seorang ibu yang melahirkan Jihan ini dalam menempatkan posisinya untuk menjaga keaslian karya Jihan agar tetap utuh tanpa campur tangan ibunya. Kami akan membacakan pandangan ibu Jihan serta sedikit pesan bagi para ibu yang mungkin terinspirasi pada kisah Jihan ini. Berikut adalah penuturan sang ibu. Jihan membuat cerita dan puisi secara otodidak. Semua ide dan konsep murni dari Jihan. Saya tidak mengubah konsep yang sudah dia buat karena menghargai kreativitas dia sebagai penulis. Saya selaku orang tua hanya membimbing anak saya supaya dia bisa menyalurkan
menempatkan bakatnya sesuai pada tempatnya. Di sini, saya sebagai pendengar dan mengkritisi bahasa-bahasa yang kurang pas saat bercerita. Naskah yang sudah jadi di Microsoft Word berdasarkan hasil dari transkripsi teks tentulah masih merupakan naskah mentah. Perlu merapikan beberapa bagian agar tulisan tersebut bisa menjadi mudah untuk dibaca dan dipahami tanpa mengurangi isi. Cara mengikuti alur cerita Jihan, kita tidak bisa mengubah ide atau gagasan dari penulisnya sesuai dengan keinginan kita. Walaupun kita ini adalah orang tuanya, kita harus tetap menghargai pendapat mereka dan konsep yang sudah mereka rancang. Saya tidak pernah memaksa anak untuk menyelesaikan cerita atau puisi dalam satu kurun waktu tertentu. Karena ada kalanya anak pasti merasa jenuh, jadi saya sesuaikan waktunya sesuai dengan keinginan dia. Anak bukanlah miniatur orang dewasa yang mana kita sebagai orang dewasa menyamakan pemikiran kita dengan pemikiran mereka. Anak adalah pribadi yang unik, masing-masing dari mereka mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Mereka punya dunia anak-anak yang tak akan terulang lagi ketika sudah dewasa. Dan kita harusnya memahami itu. Jangan menjatuhkan harga diri anak dengan mengucapkan kata-kata yang melukai hati anak-anak kita. Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, sejatinya tidak ada anak yang bodoh, karena dia bisa jadi sangat pandai di bidang lain. Itulah pandangan dari sang ibu yang mengarahkan Jihan berhasil menenggelamkan Jihan ke dunia literasi berdasarkan bakat bercerita sekaligus menulis dan memang tampak dari anaknya. Tuner, terima kasih telah menonton video ini. Tak ada hal yang paling berharga di dunia selain usaha dan kerja keras. Jika orang lain hanya melihat hal terbaik dari kamu, maka buatlah orang lain memahami hal terburuk dari perjuanganmu dengan cara yang indah. Di saat puncak-puncak karya, satu demi satu kamu menggapainya. Sampai jumpa di kisah inspirasi berikutnya. Saya Dina, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.